Ya, selamat pagi rekan-rekan dari LPPM Widya Pratama, baik yang ada di ruangan ini atau yang via online. Nah, untuk ya memberi semangat kita pada pagi hari ini, mungkin rekan-rekan bisa bangkit berdiri. Kita mau yel-yel. Kalau saya tanyakan LPPM Widya Pratama, jawabannya apa Bapak Ibu? Sehat, besar, kuat. Kita pakai yes. yang solid dan maju aja. Ya, solid dan maju. LPPM Widya Pratama, solid dan maju. Ya, gitu ya nanti Bapak Ibu ya. Yang semangat supaya pagi ini kita bisa terisi energinya. Yang online juga boleh ikut ya. Kalau saya tanyakan LPPM Widya Pratama, sebutnya adalah solid dan maju. Oke. LPPM Widya Pratama, solid dan maju. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Ya, silakan duduk rekan-rekan semuanya. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk sesi baru dari level up program. Level up program dari LPPM Widya Pratama NI merupakan bentuk dari morning briefing tim LPPM Widya Pratama supaya kita bisa membahas banyak topik dan mempresentasikan banyak topik, diskusi banyak topik. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawa rekan-rekan ya, baik yang mungkin usianya sudah agak tua dan juga yang muda, saya bawa untuk kita belajar tentang sosial media. Tapi saya fungsikan sosial media itu ada fungsinya, yaitu adalah judul dari topik kita pada pagi hari ini, yaitu dia tidak bisa bergeser sebentar. Personal branding. Adakah dari rekan-rekan di sini yang tahu apa itu personal branding? Mungkin Pak Pur pernah dengar istilah personal branding, mungkin dari anaknya Pak Pur belum. Bu Indah, apakah tahu istilah personal branding itu? Apakah pernah dengar istilah personal branding itu maksudnya gimana? Atau Bu Indah pernah dengar dari siapa anaknya Bu Indah gitu tentang personal branding, atau lihat di media sosial biasanya yang lebih banyak personal branding, atau mungkin dari kata personal dan branding mungkin Bu Indah bisa mengartikan gitu. Iya, saya belum pernah memahami, tetapi kira-kira kalau menurut saya personal branding itu apa yang kita tunjukkan atau perlihatkan kepada orang lain berkaitan dengan image kita. Kalau personal ya personal image-nya begitu. Itu aja yang saya pahami. Oke, baik. Mungkin Pak Andre mau menambahkan, silakan Pak Andre. Apa pengetahuan Pak Andre soal personal branding? Pernah dengar dari mana mungkin, atau pernah nemu kisah apa soal personal branding? Ya, personal branding ini adalah bagaimana kita membranding diri kita untuk lebih dikenal secara sosial. Biasanya kalau sekarang media sosial sering menggunakan untuk personal branding ya. Betul. Personal branding ini tujuannya untuk menunjukkan siapa diri Anda, apa identitas Anda, sehingga nantinya itu misalnya kita mau jadi karyawan ya, kita membranded kita ya karyawan yang bagus, karyawan yang baik, prestasinya ditunjukkan seperti itu ya. Sehingga kita punya merek, namanya Butia itu orangnya orang bagus, orang baik, orang kompeten di bidang psikologi. Betul, karena setiap kontennya kok isinya kok tentang psikologi ya. Nah, itu membranded itu namanya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Wah, luar biasa. Hampir semuanya betul itu. Semuanya betul. Personal branding itu artinya adalah kita memberikan gambaran ya kepada orang ya. Mungkin nanti saya langsung next saja definisinya. Nah, personal branding adalah proses menciptakan persepsi atau citra tentang diri kita yang unik di mata orang lain, terutama di lingkungan profesional. Personal branding membantu membedakan diri kita dengan orang lain, baik dalam hal keterampilan, nilai, maupun pengalaman. Nah, kalau ada salah satu bukan tokoh ya, mungkin dia seperti seorang pengusaha yang memang juga menggunakan personal branding
namanya Kak Hani, dia pemiliknya dari Haloka, itu menyampaikan bahwa personal branding di salah satu podcast yang dia datengin, personal branding itu adalah tempat di mana kamu menunjukkan apa yang bisa kamu kontribusikan kepada orang-orang di sekitarmu. Jadi apa yang kamu tertarik, apa yang ingin kamu kontribusikan, apa yang bisa kamu kontribusikan. Karena untuk di zaman sekarang, mungkin zaman dulu untuk mempromosikan apa yang kita kerjakan tuh mungkin bisa pakai kartu nama ya. Ini kartu nama saya dari perusahaan ini, saya adalah bagian posisi misalnya manajer apa gitu, manajer apa ya biasanya, manajer keuangan misalnya gitu ya, manajer keuangan. Nah orang oh ini bapak ini manajer keuangan ya, berarti dia bisa nih mengerjakan atau kita ajak kerjasama untuk keuangan, perihal keuangan. Nah sekarang dengan adanya sosial media, tidak hanya cuman kartu nama saja, tetapi kita juga bisa menunjukkan misalnya kegiatan kita sehari-hari sebagai manajer keuangan itu seperti apa. Terus kita juga bisa menunjukkan, membagikan insight-insight soal keuangan, karena sebagai manajer keuangan tentunya kita punya pemahaman ya bagaimana menyusun keuangan, milik pribadi ataupun perusahaan tuh kita bisa berbagi itu, jadi punya value lebih, punya nilai tambah. Nah begitu fungsi personal branding untuk di zaman sekarang menggunakan media sosial. Nah tapi pernahkah rekan-rekan bertanya, sebetulnya kenapa sih kok personal branding ini banyak sekali digaungkan zaman sekarang? Kenapa kok personal branding itu di mana-mana di media sosial personal branding, terutama mungkin teman-teman yang aktif di Instagram atau Twitter ya pasti nggak asing sama namanya personal branding. Terutama di X ya, di X dan Instagram itu udah banyak banget orang yang menggaungkan soal personal branding. Apapun kesukaan kamu, ceritakan, storytellingkan gitu ya. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan personal branding kok sepenting itu di zaman sekarang ini? Nah, yang pertama, meningkatnya persaingan kerja. Ini ada berita Mei tahun 2024. Titlenya sangat-sangat singkat dan sudah sangat jelas. Persaingan mencari kerja semakin ketat. Gitu ya. Nah, meningkatnya persaingan kerja itu saya contohkan seperti ini. Banyak sekali sudah sekarang itu UMKM atau bisnis-bisnis kecil ya, bisnis-bisnis kecil. Entah ada bisnis aksesori HP, entah ada bisnis makanan berat, makanan cemilan, itu semua sudah banyak ya. Nah, fungsi dari personal branding ini adalah meskipun terdapat persaingan di antara bisnis-bisnis tersebut, tetapi kita memberikan pilihan kepada konsumen, ada keunikan tersendiri dari setiap bisnis tersebut. Misalnya ada storytellingnya, misalnya ada yang dagang siomay nih, ada 3 orang dagang siomay. Nah tapi yang ABC ya, orang ABC itu dagang siomay semua. Nah yang A ini ceritanya apa nih? Oh, siomaynya aku tuh pakai ikannya diambil dari nelayan-nelayan di sekitar daerahku. Jadi dia nanti liputannya adalah tentang wawancara dengan nelayan, bagaimana nelayan di situ mengolah ikan sampai akhirnya jadi produknya dia, itu bisa menjadi personal branding. Kemudian yang B, sama-sama jual siomay nih, tapi kenapa dia bisa beda dari yang A? Yang B itu mungkin ini siomaynya resep mama saya itu dulu selalu dipanggil untuk membantu tetangga bikinin siomay, dan kata tetangga enak rasanya, jadi saya ambil resep mama saya untuk saya bikin siomay. Nah jadi keunikan storytelling itulah atau branding itulah yang akan membuat orang tertarik dengan ceritanya dan akan menuju kepada Anda. Oh ini siomay yang ini ceritanya soal ini ya, jadi ketika konsumen tuh merasa dekat, merasa kenal, itu pasti akan membuka jalan untuk rezeki yang lain gitu. Jadi saling getok tular istilahnya ya, kalau dalam bahasa Jawa getok tular gitu ya. Meningkatnya persaingan kerja, jadi persaingan zaman sekarang tuh makin ketat. Kalau bisa kita itu mencari keunikan yang ada pada diri kita, hebatnya pencipta kita ya. Kalau teman-teman rekan-rekan semua percaya sama Tuhan ya, itu kita itu setiap kita tuh pasti punya sudut yang berbeda dari orang lain. Nah nanti ada yang menarik saya tunjukkan. Sesama-samanya orang, sesama-sama bentuknya orang, itu pasti ada bedanya. Baik dari segi pemikiran, baik dari segi ide, baik dari segi hobi, itu pasti beda. Nah, kemudian yang kedua, ada apa sih dengan personal branding? Yang kedua, nah, perubahan cara membangun karir.
Kalau dulu membangun karir itu mungkin kita bisa mulai dari melamar pekerjaan dulu ya rekan-rekan ya. Saya ingat dulu saya diceritain kalau saudara mama saya itu ketika mencari pekerjaan itu lewat iklan koran. Ya, iklan koran. Jadi iklan korannya kalau memang sudah dikirimin surat lamarannya itu nanti dilingkarin, ini sudah dilamar, ini sudah dilamar, seperti itu. Jadi dulu zamannya membangun karir itu seperti itu, dengan mengirimkan surat lamaran atau ketemu dengan orang, atau istilahnya sekarang networking. Nah, tapi dengan personal branding ini mungkin rekan-rekan yang tidak punya banyak waktu untuk bertemu dengan orang bisa menggunakan personal branding ini di media sosial untuk bisa membangun karir. Jadi nanti ketika HR mengecek latar belakang teman-teman yang sudah ditulis di CV ya, misalnya berpengalaman sebagai human resources atau berpengalaman sebagai marketing, itu nggak cuma omon-omon aja, tetapi ada buktinya. Ini loh perjalanan saya ketika ada di marketing, ini loh perjalanan saya ketika ada di BPR, saya belajar ini, saya belajar itu, liputan saya ini, liputan itu. Jadi HR akan tertarik dengan cerita Anda dan akan memungkinkan Anda untuk lebih diajak untuk kerjasama, entah sebagai karyawan atau entah sebagai partner ya. Jadi ini salah satu pembicara kemarin di UGM itu juga menyampaikan bahwa personal branding itu adalah salah satu tips untuk membangun karir di era digital. Era kita ini sekarang namanya era digital. Begitu ya. Nah, terus yang ketiga, autentisitas yang berdampak. Nah, ini adalah berita Pandawa Group. Rekan-rekan, apakah ada yang tahu Pandawa Group? Ini sempat rame nih di media sosial. Operasi itu ya? Gimana, Pak? Operasi Pandawa itu ya? Bukan, Pak. Bukan koperasi. Jadi Pandawa Group ini adalah kumpulan 5 orang laki-laki kalau nggak salah waktu itu. 5 orang itu mereka tugasnya adalah membersihkan, waktu itu saya lupa area pertamanya tuh Bandung atau Jakarta. Jadi mereka nge-shoot before. Ini loh, area ini tuh parah banget kayak ini. Selamat datang di pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Mereka akan nge-shoot keadaan sebelumnya, area itu tuh seperti apa. Ini sampai sampahnya tuh sampai ujung sana ini. Sampahnya sampai menggunung. Nah, Pandawa Group ini yang cuman isinya tuh 5 orang waktu itu. Mereka bersihin, kayaknya waktu itu pertama kali sungai. Mereka itu bener-bener bersihin pakai alat yang mereka punya, 5 orang anak-anak muda semua. Mereka bersihin sampah-sampah itu dari air sungai dan beneran bersih. Tapi nggak tahu ya keadaannya sekarang bagaimana, karena Pandawa Group itu tetap muter ke daerah-daerah, karena ini mereka juga ini bukan di Jakarta seingat saya, tapi mereka muter ke seluruh Indonesia untuk melihat wilayah kotor, berusaha membersihkan. Harusnya sih ya, sebagai masyarakat yang sudah tahu dibersihkan, harusnya tetap peduli menjaga kebersihan lingkungan gitu ya. Nah, autentisitas yang berdampak. Orang zaman sekarang, entah kenapa itu sekarang lebih suka yang autentik, atau adalah kayak betul-betul asli kepribadian kita. Semakin Anda medok, Anda harus tetap menggunakan medoknya Anda. Nggak usah dibuat-buat seperti kalau betul. Kayak orang Purwokerto itu kan dia kayak medok banget gitu kan, Surabaya juga. Jadi bahasa lokal itu malah sekarang semakin ditonjolkan untuk membedakan autentisitas Anda dengan yang lain. Justru jangan menghilangkan autentisitas Anda ketika berada di dalam ruang lingkup publik ya, baik publik yang benar di dunia nyata maupun di dunia sosial media. Justru tunjukkan diri Anda supaya Anda itu kelihatan berbeda dari yang lain, betul. Jadi autentisitas itu sekarang malah adalah hal penting. Ketika kamu membuat-buat image-mu, itu justru malah semakin tercium. Orang zaman sekarang, netizen zaman sekarang itu sangat pinter mencium orang yang pura-pura, itu bisa mereka. Jadi justru yang autentik itu sekarang adalah hal yang penting untuk personal branding dan juga membantu Anda terlihat berbeda dari yang lain. Gitu ya. Jadi itu penting, kenapa personal branding itu penting. Nah, ini serupa tapi tak sama ya rekan-rekan ya. Tadi kan kita bicara soal autentik nih ya, soal autentik, dan saya sempat mention kalau meskipun orangnya tuh bentuknya sama ataupun wajahnya mirip, tapi sebetulnya kita itu tetap punya sudut yang berbeda dari orang lain, begitu ya. Nah, ini ada kakak kita yang cantik ini ya. Ini dia waktu syuting YouTube, ini waktu menikah ya rekan-rekan ya. Sama ya rekan-rekan ya. Ini sebetulnya beda orang tapi. Ini mirip banget. Mereka sempat viral waktu itu. Ini namanya Nessie Judge. Nessie Judge itu salah satu konten kreator YouTube yang dia biasanya storytelling tentang cerita-cerita Nusantara yang masuknya mungkin genrenya horor ya, horor misterius gitu, Nessie Judge.
Nah, ternyata netizen Indonesia menemukan kembarannya kakak Nessie. Ini orang Spanyol, tapi mirip sekali dengan Kak Nessie Judge. Mereka berdua itu sangat mirip. Wajahnya, fiturnya, badannya juga sama-sama agak berisi begitu ya. Tapi mereka ini ide kontennya berbeda. Yang satu storytelling untuk menceritakan ya cerita-cerita dari pembaca, pendengar gitu yang dikirimkan ke tim Kak Nessie, terus nanti diceritakan di YouTube atau ada materi-materi konspirasi yang menarik. Nah gitu. Kalau kakak yang ini itu adalah konten kreator untuk mengajari bahasa Inggris karena kan dia orang Spanyol. Jadi dia bikin konten untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mereka mirip, tapi mereka bisa menemukan perbedaan ide gitu. Meskipun ada dua orang ini yang bentuknya sama di dunia ini, tapi mereka punya ide yang berbeda gitu. Jadi rekan-rekan kalau ketemu doppelgangernya atau orang yang mirip jangan takut. Tapi dari ibu yang sama nggak itu? Beda orang Pak. Beda orang. Mirip banget. Makanya viral waktu itu. Sebetulnya ada lagi yang mirip sama mereka, tapi ini saya 2 aja karena nanti 3 pusing ya. Kok 3? Tapi lebih dari 1 mukanya mirip semua. Jadi justru itu rekan-rekan kalau misalnya pun melihat misalnya bisnisnya sama atau hobinya sama, jangan takut, teman-teman tuh pasti punya nilai yang berbeda. Asal teman-teman mau, rekan-rekan mau memberikan waktu dan memberikan usaha untuk mencari apa sih yang unik dari diriku, apa sih yang aku bisa, apa sih yang aku ingin kontribusikan lewat hobiku, lewat skillku, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi 2 orang ini tuh merupakan harapan bahwa yang sama tuh tetap bisa beda gitu, tetap bisa ada pasarnya sendiri begitu ya. Serupa tapi tak sama. Nah, ini adalah salah 3 berarti ya, salah 3 contoh ya tokoh-tokoh yang saya ambil. Ini followersnya berbeda jumlahnya. Saya ambil ada yang MM-an ini juta, berarti 24,3 juta. Itu Mbak Najwa Shihab ya. Siapa yang nggak tahu Mbak Najwa Shihab? Ya, jurnalis. Kita lihat profilnya dia, founder narasi. Founder narasi ini, narasi itu seperti newsroom ya, berita, lapak berita yang ada di media sosial, ada di TikTok, ada di Instagram juga. Dia foundernya, kemudian YouTube-nya juga dituliskan di bio-nya, kemudian ya kontennya berhubungan dengan karirnya dia, jurnalis gitu. Dia suka jurnalis, beliau memang pursuing di situ, akhirnya ya ini. Semua konten di akun ini akun pribadinya Mbak Najwa ya ini, jadi tetap isinya tentang jurnalis, meskipun mereka Mbak Najwa juga mengepost soal kadang-kadang anaknya, kadang-kadang foto keluarga, tapi tetap masih ada konten yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kemudian ini Pak Gita Wirjawan, siapa yang tahu Pak Gita Wirjawan? Ini dulu kayaknya sempat pernah megang menteri pas zamannya Pak SBY. Pak Gita Wirjawan ini. Nah, sekarang beliau adalah salah satu entrepreneur, tapi terkenalnya sekarang jadi storyteller atau beliau ini adalah seorang yang sangat menggaungkan soal pendidikan, soal sains. Nah, itu ada podcastnya namanya Endgame, itu jangan lupa dilihat ya, dicek di YouTube. Bagus, Endgame ya. Itu selalu mengundang tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh besar, bahkan dari luar negeri pun. Podcastnya itu kontennya tuh berat memang, tapi kita maksudnya kalau memang suka dengan hal seperti itu tuh cocok banget Endgame. Itu kontennya bagus-bagus Endgame. Selalu mengundangnya tokoh-tokoh yang beneran bagus di bidangnya gitu. Ini bahkan ada Koni Bakri, itu setahu saya dulu menteri apa ya, saya lupa, pokoknya pernah membahas soal negara, soal pertahanan negara dengan Ibu Koni Bakri, sempat membahas. Ini juga followersnya 302.000 gitu. Kalau yang sebelah sana Mbak Gita Savitri itu sekarang tinggal di Jerman. Beliau itu lulusan kimia dan sering ini kalau teman-teman bisa lihat dia pakai skincare karena dia mengembangkan skincare-nya sendiri. Memang dia adalah seorang founder dari salah satu skincare namanya kalau nggak salah Moi. Itu jadi dia ilmunya kimia terus diarahkan ke kosmetik begitu. Jadi personal brandingnya ya arahnya ke kosmetik, sama kayak Pak Gita Wirjawan arahnya storytelling untuk bangsa, untuk negara. Kemudian Mbak Najwa itu jurnalis, Kak Gita Savitri itu untuk skincare begitu. Jadi sesuai sama passionnya masing-masing gitu. Itu personal brandingnya kan beda-beda tuh kan profesinya. Kalau di sini bisa dilihat ada entrepreneur. Ini kalau di Instagram tuh sebetulnya kalau Instagramnya bisnis itu sebetulnya bisa ditaruh labelnya apa. Ini entrepreneur, jurnalis, public figure gitu. Jadi ya sebetulnya Instagram atau media sosial itu sudah memberikan lapak buat kita untuk menunjukkan
siapa sih kita itu? Apa sih peran kita selama ini di masyarakat begitu. Nah, mungkin kalau ini tokoh-tokoh yang terkenal ya, ini saya tunjukkan contoh yang paling dekat sama kita, LPPM Media Pratama, coach kita tercinta, Coach Tian, Coach Hamfrey, dan Coach Indra ya. Ini coach-coach yang pernah Coach Tia belum ada, nanti dulu ya, nanti terbitnya debutnya nanti ya. Tapi ini adalah coach-coach yang pernah bekerja sama dengan LPPM Media Pratama ya, kita undang untuk event, untuk pelatihan. Sama juga seperti seperti rekan-rekan yang tadi, ini adalah coach-coach kita yang sekarang saya masih lihat sering posting di atas Coach Hamfrey. Itu Coach Hamfrey selalu update ya, selalu update caption seperti ini, kemudian video di tengahnya, dan itu selalu begitu bentuknya Coach Hamfrey. Ya, konsisten, betul. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat ya bentuk media sosial Instagram. Pak Pur sudah pernah lihat Instagram belum? Belum pernah ya Pak Pur ya? Anaknya Pak Pur sudah pernah lihat Instagram belum? Sudah ya Pak ya? Oke. Nah gitu, jadi media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk yang seperti ini. Bahkan ketika LPPM Media Pratama membutuhkan narasumber, Pak Andre mencarinya juga bisa lewat media sosial. Melihat, ya betul, melihat caranya bicara ya Pak ya, apakah relate dengan kebutuhan kita LPPM Media Pratama untuk memberikan pelatihan. Jadi itu teman-teman, rekan-rekan, untuk melihat histori teman-teman tuh. Ada foto saya. Iya betul, ini following by Andre Gunawan. Sama Media Pratama, betul. Kita nge-follow semua ini. Jadi coach-coach yang ada di luar sana ya, yang mau kerja sama LPPM, langsung kontak Pak Andre, nanti biar kita follow langsung promosinya. Oke. Ya, ini adalah contoh coach-coach kita ya yang pernah ketemu sama kita. Dan bentuknya beda-beda ya, rekan-rekan bisa dilihat ya, kayak punya personality sendiri-sendiri. Yang itu Coach Indra serba merah gitu, yang Coach Hamfrey selalu selang-selingnya sama nih, caption, video, caption, caption, video, caption. Kalau Coach Tian lebih ke keseluruhan kegiatannya ya, gambaran video-videonya ya. Oke, berikutnya. Betul sekali, punya keunikan masing-masing. Makanya kita meskipun punya kenalan coach, tapi kita tetap mencari coach yang lain, karena sepertinya coach yang lain tuh punya kayak keunikan sendiri-sendiri ya Pak ya, ilmu yang lain gitu. Nah, ini menarik nih. Biasanya kan orang kalau mau memulai sesuatu tuh pasti kayak misalnya mau mulai bisnis, pasti mikir, aduh modalnya berapa ya mulai bisnis ya gitu ya. Modalnya berapa ya mulai bisnis? Aku kudu ngumpul ke duit piro nggo tuku omah gitu kan. Pasti kita mau mulai sesuatu mikirin budgetnya dulu. Mau liburan aja mikirin budget. Nah, sebetulnya berapa sih biaya untuk personal branding? Kabar baik untuk kita semua ya rekan-rekan ya. Media sosial seperti Instagram, X, seperti TikTok, itu mungkin memang ada fitur premium yang harus berbayar, tetapi sebetulnya rekan-rekan untuk memulai itu gratis, nggak perlu bayar, tinggal install, terus teman-teman sign in dengan email, dengan nama yang teman-teman mau untuk dipromosikan ya namanya ya tentunya. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu pakai nama asli, tapi pakai nama seperti tadi Coach Hamfrey Rusli, uname-nya kan Coach Hamfrey Rusli atau Coach Tian, tapi kan nggak ada nama lengkapnya tuh, tapi dipanggilnya Coach Tian. Jadi nama apa yang ingin teman-teman, orang-orang kenal kepada teman-teman gitu, ditaruh di Instagram, gitu. Jadi sebetulnya gratis teman-teman. Jadi kenapa kita tidak mulai gitu ya? Kenapa tidak mulai ketika ada platform yang bisa menggait banyak orang tanpa kita harus keluar biaya lebih dahulu? Nanti kalau ke depannya memang mau keluar biaya untuk menciptakan konten yang lebih berkualitas itu boleh. Tapi kita pasti bisa mulai dulu karena semuanya gratis. Itu kabar baik banget itu. Saya pun sendiri juga mulai memanfaatkan terutama LinkedIn karena saya baru mulai LinkedIn tahun lalu. Saya ingin mendalami soal LinkedIn karena sepertinya itu menarik ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini dia. Terus pakai apa nih personal branding ya? Ada 3 fitur yang saat ini saya manfaatkan dan LPPM juga manfaatkan, LPPM Media Pratama manfaatkan. Nah, kita akan bedah satu-satu ya. WhatsApp Business, Instagram, dan LinkedIn. Kenapa pakai WhatsApp Business? Karena WhatsApp Business ini kalau saya lihat ya memiliki beberapa fitur yang memang lebih profesional daripada WhatsApp yang pada umumnya. Kalau WhatsApp biasa kan gambarnya ini bukan B ya, telepon. Gambarnya telepon ya Pak ya, gambarnya telepon. Nah, itu adalah WhatsApp yang untuk personal use. Tapi kalau WhatsApp Business itu ada beberapa fitur yang berbeda dari WhatsApp biasa, yang lebih profesional gitu. Kita bahas soal WhatsApp. Nah, ini saya agak pamer ya. Ini profil WhatsApp saya. Profil WhatsApp saya. Nah,
Kalau WhatsApp bisnis itu kita bisa membuat profil yang lebih profesional, berisi informasi tentang bisnis seperti alamat, email, deskripsi perusahaan, divisinya dari mana gitu. Misalnya kamu dari marketing atau dari human resources, itu bisa ditaruh di situ di WhatsApp bisnis. Tapi kalau di personal use nggak bisa, gitu ya. Nah, terus juga jam operasional gitu. Misalnya kantornya buka dari jam berapa sampai jam berapa itu bisa. Kalau di personal use nggak bisa. WhatsApp bisnis memang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin melakukan bisnis, jadi dia fiturnya lengkap, memang arahnya untuk profesionalitas dan bisnis. Kemudian yang kedua adalah pesan otomatis, menyediakan fitur pesan otomatis. Jadi nanti ketika teman-teman mengirimkan chat, rekan-rekan mengirimkan chat, itu ada seperti tiba-tiba dibalas begitu ya, oleh sistem pesan otomatisnya. Halo, selamat pagi, saya Tia dari LPPM Widya Pratama, begitu. Jadi ada pesan otomatisnya yang greetings teman-teman, tapi itu sebetulnya pesan otomatis sambil menunggu untuk orang aslinya menjawab pesannya tersebut, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah katalog produk. Nah, ini untuk rekan-rekan yang mungkin bukan jualan ya, seperti saya, seperti tim LPPM itu kan kita memang bukan menjual produk tapi jasa. Itu pun sebetulnya bisa ditaruh katalog produk, kayak pelatihan, kayak flyer pelatihan atau video pelatihan tuh bisa sebetulnya untuk ditaruh di katalog produk. Apalagi rekan-rekan yang mau mulai bisnis tambah bisa lagi gitu. Pasti nanti ada kayak ketika teman-teman misalnya ya konsumen teman-teman membuka di HP itu nanti ada kotak-kotak gambar katalog produknya itu. Jadi mereka percaya bahwa oh iki toh barang-barangnya, mereka lihat barangnya langsung gitu. Supaya mereka bisa tahu produknya tuh seperti apa sih, ini LPPM ini jasanya ngapain sih, seperti itu ya. Jadi lebih profesional, supaya mereka tidak perlu banyak pertanyaan juga ya, supaya mereka lihat dulu sendiri dan memberikan penilaian mereka sendiri. Kemudian yang keempat ini saya pakai banget ini labeling ya, karena dia bisa mengorganisir percakapan. Contohnya misalnya saya sebagai recruiter ya, ketika yang memang jadwal ITES saya labelin warna kuning gitu, itu adalah orang-orang yang kandidat-kandidat yang untuk ITES, betul Pak. Terus waktu itu Pak Andri juga mengajarkan untuk membagi antara K-Ops dan HRD gitu. Terus saya juga bedain antara daerah Bodetabek sama Jawa Tengah. Nah, labeling itu sangat cocok ini teman-teman, terutama teman-teman yang juga berjualan barang, itu bisa nanti pelanggan baru dikasih label sendiri, yang sudah pesanannya selesai juga nanti ada labelnya sendiri. Jadi ini fiturnya WhatsApp bisnis itu sangat-sangat lengkap dan menarik untuk menunjang bisnis kalian atau pekerjaan profesional kalian. Nah, kita lihat lagi lebih detail ya. Ya, ini itu background. Kalau saya memanfaatkan backgroundnya itu sebagai kartu nama digital, tapi sebetulnya background itu isinya bisa apa aja, mau foto teman-teman bersama tim, mau ada foto pemandangan, itu bisa. Tapi saya manfaatkan background ini untuk kartu nama digital istilahnya ya, kartu nama digital. Jadi di sini ada kontak, ada emailnya BPR Saudara, untuk HRD ada emailnya Widya Pratama, kemudian ada nomor ponsel saya dan ada alamatnya di mana, kemudian tentu ada logo perusahaan. Tapi bagus lagi kalau nggak ketutup ini. Ini agak kepotong ya Pak ya, sehat besar gue. Iya, nanti diperbaiki. Jadi betul. Jadi nanti kita susun supaya lebih rapi dan terlihat semua ya. Nah, kemudian ada foto profil. Usahakan foto profilnya tuh hadap depan ya, jangan hadap belakang, jangan hadap ke atas begini. Karena kadang-kadang kalau nggak ada foto profil itu, nama itu kalau cuma nama, itu ada nama laki-laki yang bisa jadi ternyata orangnya perempuan. Tapi ada yang namanya perempuan, ternyata orangnya laki-laki gitu. Jadi kita bingung mau manggil Mbak, Mas, Pak, Bu, ini cewek atau cowok ya gitu. Jadi penting untuk naruh foto profil supaya kita tahu ini tuh Mbak atau Mas, dan juga terlihat profesional ya. Wah, ini orangnya ada beneran, ada akunnya gitu, ada fotonya gitu ya. Nah, kemudian nama juga, nama supaya bisa dikenal, supaya bisa orangnya manggil kita apa gitu, supaya mereka tahu nggak cuman Mbak atau Mas gitu ya. Kemudian ini yang penting, nama organisasi atau nama toko ya. Jadi ini bisa apa ya istilahnya, memperjelas identitas kita itu di mana dan kita itu divisinya apa. Jadi jaringannya sudah luas. Jaringannya gimana Pak maksudnya? Kalau saya mau minimal promosi gitu ya, itu jaringan di luar sudah oke. WhatsApp ini bedanya dia itu pakai nomor HP ya Pak Pur ya. Ini bukan media sosial seperti Instagram. Jadi dia ini, kalau Pak Pur kan chattingan ngirim undangan itu kan lewat WhatsApp. Nah, tergantung siapa yang menyimpan nomor Pak Pur.
Nanti orang itu akan melihat katalognya Pak Pur ya ketika sudah nge-save nomor Pak Pur, ketika sudah punya nomornya Pak Pur gitu. Makanya kontak itu penting dipasang di media sosial supaya orang bisa mengkontak Pak Pur langsung. Lihat tuh, oh ini profilnya Pak Pur tuh seperti ini, katalognya tuh seperti ini gitu. Tetap penting. Tapi kita taruh di sini lagi supaya mereka percaya akunnya bahwa orangnya tuh beneran gitu, ada gitu. Bukan sekarang banyak sekali penipuan ya. Ya, betul. Ya, betul. Bisa untuk memperluas jaringan tapi memang lewat nomor HP dulu kalau WhatsApp ya, WhatsApp bisnis ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada waktu operasional tuh yang saya suka. Di fitur ini ada waktu operasional, jadi kita bisa jelaskan taruh kalau memang posisinya kantornya sudah tutup, kita bisa jelaskan kalau kita bisa memprosesnya besok. Misalnya kandidat mengirimkan sesuatu ternyata udah jam 5 lewat gitu ya, jadi kita bisa memperjelas bahwa kantornya sudah tutup setelah jam 5, mungkin akan diproses besok pagi gitu. Jadi kita sudah menjelaskan dan kita sudah meletakkan itu di profil kita. Terus ini ada servis apa yang kita berikan di sini. Nanti kalau menunya dibuka itu setahu saya ada pilihannya seperti otomotif. Kayak kalau misalnya rekan-rekan itu bergerak di bidang otomotif, nanti ya ada otomotif, atau rekan-rekan bergerak di bidang pembuatan makanan itu juga. Nah, kalau kita kan manajemen servis ya, karena kita pendidikan, pelatihan, jadi namanya manajemen servis. Kemudian ini penting juga alamat ya, alamat pastinya. WhatsApp bisnis ngasih mapnya juga bisa, jadi titik lokasi pasnya tuh bisa kita atur di mana kantornya kita gitu ya. Ini juga penting kontak, dan ini saya cantumkan LinkedIn saya supaya orang makin kenal lagi sama saya. Oh, orangnya yang ini toh, klik LinkedIn-nya, masuk ke halaman LinkedIn. Nanti terakhir akan saya jelaskan soal LinkedIn ya. Itu kira-kira untuk WhatsApp bisnis. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan soal WhatsApp bisnis rekan-rekan? Sebelumnya lagi gini, oh iya, silakan Bu. Jadi gitu rekan-rekan, kalau memang mau memulai bisnis atau masuk ke dunia profesional, saya sarankan lebih baik punya WhatsApp bisnis ya. Lebih bagus lagi kalau punya nomor kantor gitu, dipisah ya, nomor kantor dan nomor pribadi supaya nggak kecampur-campur. Begitu sudah punya. Gratis, gratis semua Bu. Kalau mau premium lagi sih bisa kayaknya, kalau nggak salah ingat ya. Kalau mau pasang iklan kayaknya ada biayanya kalau pasang iklan. Tapi kalau naruh katalog tuh nggak ada. Pasang iklannya di mana? Pasang iklannya nanti ada di, saya harus masuk WhatsApp nih. Sebentar. Nanti dia harus masuk ke. Kalau dulu Facebook. Ya betul, dulu Facebook. Ini WhatsApp-nya Facebook loh. Iya, gandengan. Iya, gandengannya. Nyambung, sinkron. Bu, ada apa? Advertise ini. Advertise. Jadi nanti kalau masuk ke WhatsApp bisnis tuh tampilannya gini sampingnya. Bu Indah ke sini. Terus advertise. Create ads that lead to WhatsApp. Beda sama katalog. Katalog ini show produk aja, tapi kalau advertise ini masuknya iklan. Ini yang berbayar. Yang ini bisa kita naruh produk apa aja, servisnya kita apa aja bisa. Bisa ya? Bisa. Produk knowledge-nya kita bisa dipasang katalog ya? Bisa Pak, bisa. Tapi pakainya WhatsApp bisnis. Oh iya. WhatsApp bisnis tuh yang bentuknya B, hijau B. Kalau yang bentuknya telepon tuh nggak bisa, itu personal use. Oh iya. Gimana? Nah. Kalau yang advertise-nya Ya. munculnya nanti di mana? Panahnya mana sih? Karena ini saya nggak pakai ya Bu ya, jadi memang, nah intinya gini, jadi dia memang harus nyambung ke Facebook dulu, karena ini kan sama-sama ya, mereka satu perusahaan ya, jadi memang harus continue Facebook. Dan kebetulan saya memang nggak punya Facebook, saya nggak pakai Facebook, saya meminimalisir penggunaan media sosial, jangan banyak-banyak, nanti malah ngurusnya susah gitu Bu. Jadi harus masuk WhatsApp dulu. Nah ini yang kalau mau keluar bisa ini, reach people locally, control your ad budget, pause or stop ads anytime. Begitu tuh kalau iklan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau mau coba silakan nanti dilihat-lihat lagi WhatsApp-nya.
Kalau Bu Indah pakai WhatsApp bisnis, kalau bekerja pakai personal ya. Pak Pur juga personal. Kalau Pak Andri? Bisnis ya Pak ya. Oke, siap. Gratis juga. Gratis. Gak mau lagi. Oh, oke. Nggak Ibu, makanya saya bikin teori ini materi ini karena ini tuh gratis banget teman-teman, kita harus manfaatkan gitu. Karena ini kita juga mau mengembangkan LPPM Media Pratama kan, jadi ya kita gunakan resource yang bisa kita gunakan. Kalau bisa yang awal-awal jangan bayar dulu, tapi nanti kalau mau meningkatkan kualitas mungkin ya memang harus keluar receh gitu ya. Nah, yang kedua tadi kita sudah bahas soal WhatsApp bisnis ya. Yang kedua kita bahas soal Instagram. Nah, ini saya ambil contoh. Nah, ini salah satu tadi yang saya sebut Kak Hani itu salah satu orang yang saya ikutin untuk materi personal branding ya. Kemarin saya cari-cari materinya dari Kak Hani itu. Beliau sangat berbagi soal personal branding. Nah, Instagram ini adalah media sosial yang brandingnya ke arah visual. Nah, kalau rekan-rekan nanti bisa lihat ya sebentar. Nah, gini ya. Nah, ini ada 3 menu ya, 3 menu. Ini itu untuk foto yang kotak-kotak, bentuknya kotak-kotak. Tapi kalau kita mau memisahkan kontennya supaya lebih rapi dengan yang bentuknya lebih panjang, itu rekan-rekan bisa taruh di Reels ini namanya. Bentuknya ini namanya Reels gitu ya. Tapi kalau ngepost di sini terus juga masuk Reels itu juga bisa tergantung gimana penataannya. Serunya di Instagram adalah kita itu bisa menata layout. Itu serunya di situ. Kita bisa menata layout dan supaya visualnya lebih menarik dan lebih apik gitu ketika orang lihat, wah penasaran, apa nih? Halo Kak Hani, apa nih? Kak Hani ngapain aja? Kegiatannya apa aja gitu. Beliau terkenal dengan sini-sini merapat gitu. Kalau kontennya kalau mau ngasih edukasi gitu awalnya masih sini-sini merapat gitu. Saya mau tanya dulu boleh? Silakan Pak Andri. Sebentar. Cek tunggu. Jadi itu kan tadi kan disampaikan ada layout ya? Iya. Betul ya. Betul. Nah itu yang mau saya tanyakan. Itu kan saya juga pernah lihat itu kalau orang pasang Instagram itu layoutnya tuh bisa dibikin itu loh. Carousel. Kayak misalnya panjang gitu ya, bagus gitu. Betul. Bahkan sampai kotak ada 9 kotak itu. Betul. Jadi kayak gambar bagus gitu. Betul. Ya. Nah, apakah itu caranya bagaimana? Atau pakai aplikasi khusus atau manual? Masangnya itu berdasarkan apa? Ya, supaya bisa urut gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nanti posting lagi urutannya rusak enggak gitu. Nah, mungkin bisa dijawab. Ya, baik, terima kasih Pak Andri pertanyaannya. Nah, untuk susunan yang bagus itu ya, yang bisa saling menyambung kontennya itu ada namanya istilah Instagram carousel, tulisannya CAROUSEL, Instagram carousel. Jadi ketika digeser itu saling berhubungan, atau ketika kita buka langsung page-nya tuh saling bersusun. Itu sebetulnya saya sudah pernah posting di LPPM waktu ngucapin Happy New Year 2024 begitu ya. Nah, itu caranya kita bikin di Canva dulu, bentuknya ukuran panjang dulu. Terus kemudian nanti ada kayak websitenya sendiri untuk membagi langsung jadi 3. Ada pilihannya, milih 3, ada 9, itu juga ada. Nah, tapi juga ada yang dia untuk carouselnya itu ketika digeser kelihatan kayak nggak patah gitu. Ketika geser itu hasilnya nggak patah kayak foto yang berbeda gitu, nggak, tapi kayak ada ilusinya kalau ini tuh satu bagian gitu loh, satu panjang gitu. Itu ada namanya Instagram carousel, dan itu memang ada websitenya Pak untuk bagi, untuk nyusun supaya dia bisa nanti ketika diposting tuh tersusun. Dan tentu saja ketika kita menambah postingan baru, geser layoutnya jadi jelek gitu. Makanya kalau memang kita mau ngeposting yang istilahnya carousel seperti itu, kita usahakan memang sudah ditata. Jadi kayak misalnya kita kalau posting tentang konten ini 3, jadi rapi 3 terus gitu. Jadi jumlahnya supaya yang kalau mau lihat tampilannya bagus ya tetap dari bawah sampai ke atas tampilannya bagus ya, kita perhitungkan kita mau ngeposting berapa kontennya. Ini 3 konten, setiap kita ngepost harus 3 konten supaya tetap rapi. Tapi beberapa saya lihat contohnya yang paling bagus itu karena saya suka K-pop ya, itu mereka juga kalau ngeposting foto itu ya hancur jadinya, kayak jadi aneh gitu, kepotong-potong ya.
Itu kekurangannya Instagram yang carousel itu. Tapi sebetulnya ketika udah bagus tersusun tuh kayak jadi poster besar gitu, bagus. Itu Instagram carousel itu aplikasi atau website? Nama bentuknya Pak. Nama bentuk gambarnya yang bisa berjejer gitu, namanya Instagram carousel. Ya, itu carousel. Pakainya program Canva tadi. Bikinnya awalnya dari Canva, terus, bentuknya panjang, ya, terus nanti kita pindah ke website, namanya apa ya saya lupa sebentar Pak. Jadi website. ada website yang dia buat bagi itu jadi 3 atau 9 gitu, ada websitenya. Ada websitenya. Bukan instagramcarousel.com bukan ya? Berarti Bukan, itu istilahnya carousel tapi kita di browser aja ya. Instagram carousel nanti tutorialnya Instagram ada. Betul. Gitu. Iya, kalau Pak Andre mau cari tutorialnya namanya Instagram carousel. Karena kalau Pak Andre cuma ngetik kayak Instagram konten kan bentuknya banyak, tapi ini spesifik ke carousel, bentuknya ya jadi itu yang saling berjejer atau yang geser bagus itu jadinya gitu Pak Andre. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya soal Instagram? Mungkin Bu Indah pakai Instagram enggak? Enggak pakai, Pak Pur juga enggak pakai ya? Jadi gitu. Nah, kalau Instagram ini dia engagementnya itu lebih ke apa ya? Istilahnya visual, lebih ke visual ya. Dan ini kayak biasanya orang-orang yang pengen bikin konten tuh awalnya mereka akan memulai dari TikTok dulu, kemudian nanti kalau orang-orang udah penasaran sama dia, mereka akan diarahkan ke Instagram untuk lihat live update-nya dia itu seperti apa, update kehidupannya dia itu seperti apa. Misalnya sebagai karyawan human resources itu seperti apa lah, mereka akan diarahkan untuk ke Instagramnya rekan yang satu ini, begitu ya. Ini contohnya Kak Halo Hani. Ini awalnya beliau di TikTok dulu, kemudian ya untuk live update sehari-hari ada di Instagram begitu. Ini ada foto profile, ada bio, ada kayak keterangannya ya sama seperti yang tadi Najwa Shihab dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada kontak juga dan ini ada highlight. Jadi kayak ini tuh bisa untuk momen-momen tertentu dimasukkan ke sini gitu. Kayaknya LPPM ada highlightnya waktu itu untuk single event kalau nggak salah. Nah gitu. Ini adalah Instagram ya. Kemudian siapa Pak? Kayak Citata. Nah ini formula untuk bikin personal branding karena beliau fokusnya untuk membangun personal branding. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk ke LinkedIn. Nah dari 2 media sosial ini, menurut saya pribadi LinkedIn itu yang paling profesional dan paling formal menurut saya. Kenapa begitu? Kita lihat. Nah, LinkedIn itu personal branding yaitu untuk membangun profil yang profesional. Mencantumkannya itu pengalaman kerja, keterampilan, prestasi, pendidikan, pokoknya hubungannya yang dengan yang formal ya. Pendidikan, terus pernah bekerja di perusahaan apa saja, itu riwayatnya dicantumkan di LinkedIn. Nah, LinkedIn juga berfungsi sebagai untuk networking, tapi untuk yang profesional gitu biasanya. Jadi, misalnya antar rekan kerja seperti di LPPM Media Pratama, kalau pada punya LinkedIn, kita bisa saling nanti bisa memberikan rekomendasi nih, kayak misalnya saya nanti ngasih misal rekomendasi ke Pak Andre. Pak Andre ini adalah orang yang bekerja dengan tekun, gini-gini. Itu bisa saya ngasih rekomendasi di halaman page-nya Pak Andre. Jadi, ketika ada orang buka, mau tahu Pak Andre ini kalau kerja seperti apa sih? Nah, itu bisa tinggal buka profilnya Pak Andre, nanti lihat bahwa ada rekan kerjanya yang merekomendasikan Pak Andre itu seperti apa gitu. Itu ada fiturnya untuk memperluas jaringan juga gitu. Kemudian juga membagi konten edukatif dan profesional. Sama seperti media sosial yang Instagram tadi, LinkedIn juga bisa digunakan untuk berbagi konten. Jadi ada timelinenya gitu untuk berbagi konten. Nah ini adalah salah satu contoh LinkedIn saya ya. Mungkin belum terlalu banyak connectionnya, tapi ya setidaknya lumayan lah connectionnya. Nah ini seperti biasa rata-rata media sosial kalau memang lebih mau terlihat bagus tuh tetap harus ada foto profil ya. Kalau background itu beda-beda, ada seperti Instagram tuh tidak ada buat backgroundnya, tapi tetap ada buat kolom foto profilnya. Nah, kemudian deskripsi dirinya di sini beda dengan Instagram. Kalau Instagram itu seperti lebih agak fun gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar formal untuk pekerjaan kita, untuk keterampilan kita di perusahaan. Makanya di sini saya nulisnya BPR Saudaraku Human Resources Recruiter, LPPM Media Pratama Human Development. Nah, kemudian juga di sini tuh pendidikan. Kalau di Instagram tuh mau cantumin pendidikan itu ya tinggal kita mau cantumin atau enggak aja gitu. Tapi enggak ada fiturnya sebetulnya.
nggak ada fitur educationnya apa gitu. Di Instagram education manapun diterima masuk Instagram, tapi kalau LinkedIn kamu harus masukin kamu terakhir pendidikan di mana gitu. Tapi terserah mau SMA, mau SMK, maunya di mana tetap harus dimasukkan karena untuk menunjukkan pendidikan terakhirmu tuh apa sih gitu. Nah, kemudian juga ini ada nama perusahaannya juga, kamu bekerja di mana. Bentuknya ini dia lebih profesional, warnanya tuh nggak warna-warni kayak Instagram tadi ya. Dia lebih warnanya cuma putih biru, betul. Nah, ini license dan sertifikasi. Jadi bisa dimasukkan ke LinkedIn, pernah ikut sertifikasi apa saja, license-nya apa saja yang kamu punya gitu. Jadi rekan-rekan kalau misalnya punya sertifikasi apapun itu dimasukkan LinkedIn supaya nanti ketika orang lihat, oh keterampilannya tuh ini tuh, skillnya tuh banyak ya ternyata gitu. Misalnya oh dia berkarir di HR, emang sertifikasinya apa sih? Oh memang pernah ikut sertifikasi HR. Nah dulu saya bikin ini karena memang ngelamar kerja ya Pak. Jadi waktu itu ngelamar kerja memang butuh supaya HR kan zaman sekarang lihatnya media sosialnya. Karena saya tidak terlalu aktif di Instagram dan Twitter, jadi saya bikinnya LinkedIn supaya orang bisa lihat bahwa saya arahnya nih karirnya mau ke sini loh. Saya tuh arahnya karirnya mau ke HR gitu. Nah, jadi rekan-rekan yang apapun posisi marketing juga bisa nanti license, sertifikasi juga dimasukkan ke sini. Nah, nanti kalau yang habis ikut pelatihan EPPM Media Pratama juga jangan lupa dimasukin ke sini gitu ya. Jadi sertifikasinya dimasukin ke sini bahwa pernah mengikuti pelatihan bersama EPPM gitu kan. Karena kita selalu berusaha mengirimkan sertif selalu ya. Kalau yang daftar pasti kita kasih sertifikat. Jadi sertifikatnya bisa ditunjukkan di LinkedIn-nya gitu ya, supaya orang tahu ternyata dia skill itu juga dilatih, nggak cuma omong-omong aja gitu, ada sertifikasinya begitu ya. Oke, monggo silakan difoto dulu. Nah, ini adalah terakhir ya, ini sesi terakhir ya. Ini adalah tips gimana caranya membangun personal branding supaya kita lebih pede dalam membuat personal branding ya. Sama saya juga belajar dalam proses pembuatan personal branding ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melakukan perjalanan untuk menggunakan personal branding. Ini adalah akronim brand ya. Saya suka banget pakai akronim, nggak tahu kenapa ya. Pakai brand supaya diingat. Bagaimana sih tips membangun personal branding? Kita gunakan akronim brand. Yang pertama adalah huruf B. Tadi sama seperti tips yang pertama, kita harus be authentic atau autentikasi tadi ya. Autentisitas itu kunci utama personal branding. Ketika kita menjadi diri sendiri itu bukan berarti kayak kejelekan kita juga ditunjukkan gitu ya. Tetap harus kita bijaksana memfilter mana yang bisa kita tunjukkan ke publik supaya bisa diikuti, memotivasi, mana yang kebiasaan jelek yang tidak perlu ditunjukkan. Atau mungkin teman-teman bisa, misalnya teman-teman punya kebiasaan jelek, rekan-rekan punya kebiasaan jelek, nah itu bisa dijadikan konten dengan bagaimana caranya saya mengatasi kebiasaan buruk tersebut. Misalnya saya itu punya kebiasaan buruk makan junk food, nah tapi saya tuh pengen bikin konten, bingung bikin konten apa. Lah bikin aja konten bagaimana caranya saya bisa berhenti makan junk food. Itu bisa dibikin konten dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga kesulitan untuk berhenti makan junk food. Apalagi di zaman sekarang kan itu sangat relate sekali. Kita butuh makan junk food yang cepat supaya waktu kita lebih efisien kan, tapi ternyata tidak sehat. Nah, kalian yang ingin memperbaiki pola hidup seperti itu bisa dijadikan konten dan itu akan menjadi nilai tersendiri bagi rekan-rekan semua. Jadi lebih otentik. Ceritanya tuh berasal dari teman-teman sendiri, storytellingnya tuh berasal dari teman-teman sendiri, begitu ya. Personal branding yang sukses berasal dari konsistensi dalam menunjukkan siapa diri Anda, bukan mencoba jadi orang lain. Nah, cara melakukannya adalah rekan-rekan memang harus menyediakan waktu untuk refleksi. Aku tuh bisa apa? Cerita hidupku tuh seperti apa? Ide-ideku dan value-ku tuh seperti apa, supaya lebih membedakan rekan-rekan dengan yang lain dan rekan-rekan bisa memulai branding rekan-rekan sendiri, begitu ya. Jadi harus punya waktu untuk refleksi diri, untuk lihat ke diri sendiri, apa sih yang aku bisa, apa sih yang aku suka, kontribusi apa yang bisa aku berikan kepada sekitarku, begitu ya rekan-rekan. Jadi juga sekaligus untuk membedakan keahlian Anda sama orang lain, begitu. Misalnya sama-sama bisa jahit, tapi yang satu bisa jahitnya kebaya, yang satu bisa jahitnya kayak hem-hem Korea gitu kan, itu kan udah beda kan, udah beda pasar, udah beda produk, tapi sama-sama bisa jahit, tapi kan tetap masih berbeda, begitu. Jadi lebih autentik begitu.
Kalau Pak Andri kira-kira kalau misalnya diminta bikin konten gitu ya Pak, yang autentik gitu, Pak Andri banget nih gitu. Pak Andri mau bikin apa Pak kontennya? Saya kontennya terkait. Pakai mic Pak. Sebentar. Oke, kalau saya mau membuat konten dan yang sudah saya lakukan, ya saya juga kemarin kirim posting gitu ya di status dan sebagainya. Saya tuh ingin brandage Widya Pratama ya, biar lebih famous, familiar lagi, dan juga saya dari passion saya memang kaitannya dengan HR dan juga kaitannya dengan apa ya, pelatihan-pelatihan yang kita adakan di Widya Pratama. Yang saya branded ya seperti channel YouTube yang saya buat di Widya Pratama itu. Maka saya bikin level up, terus kemudian juga saya kemarin pasang status kaitannya yang sudah saya pernah sharingkan di level up. Saya bikin short dengan video kemarin sekalian latihan bikin pakai kamera bagus ya. Jadi hasilnya dengan hanya 1 menit bisa membuat sesuatu yang menarik, dan ternyata kemarin itu ada yang komentar dari pelamar, ada pelamar yang lama itu komentar, bahkan guru anak saya ya yang di sekolahan itu, wah terima kasih Pak, input apa tips-tipsnya luar biasa ya. Termasuk juga karyawan dulu yang di sini, namanya Indah juga, Kresnatel, komentar juga, wah ini. Nah berarti ini berarti semua itu status saya itu bisa memberikan dampak yang baik ya. Jadi status saya juga bisa saya membranded saya juga memberikan impact yang baik juga buat yang nerima. Seperti itu sih. Betul, luar biasa. Berikan tepuk tangan pada Pak Andri. Luar biasa. Nah sekarang saya mau nanya nih, Pak Pur kan mungkin memang sudah berusia ya, tapi tidak menghentikan nih. Misalnya Pak Pur saya minta kasih ide bikin konten, tapi isinya kayak ceritanya Pak Pur gitu, ceritanya Pak Pur, apapun kesukaan Pak Pur gitu. Saya minta Pak Pur bikin 1 konten. Nah itu temanya apa Pak Pur? Kalau dari Pak Pur? Tema aja, sebutin temanya, 1 aja enggak apa-apa. 1 tema yang Pak Pur banget nih. Konten itu seperti bikin materi, tapi lebih ke arah kehidupan kita. Kayak Pak Andre itu kan seorang HR yang bekerja di LPPM Widya Pratama, manajer HR kan. Nah itu Pak Andre ya kontennya akan tentang LPPM Widya Pratama, tentang kegiatan LPPM. Nah kalau Pak Pur tentang apa nih temanya? Saya lebih cenderung untuk tentang pelatihan juga. Ya. Oke. Tapi Pak Pur tertarik nggak untuk bikin kayak misalnya konten terkait ilmu hukum yang pernah Pak Pur pelajari gitu? Tertarik nggak? Kalau saya ilmu hukum tidak betul-betul kurang memahami. Gitu ya. Baik. Jadi pelatihan ya Pak ya buatnya. Oke, baik. Oke, mungkin Bu Indah kalau misalnya dikasih kesempatan nih bikin 1 konten aja, tuh temanya tentang apa Bu Indah? Tentang semangat belajar. Semangat karena belajar. Berkaitan dengan pendidikan kita LPPM Widya Pratama. Ya kondisi apapun dalam usia berapapun kita tetap terus belajar selama masih bisa ya, selama masih ada kesempatan itu terus belajar dan belajar. Betul. Itu. Baik. Medsos gini saya memang kurang paham. Ini baru belajar. Ya betul, belajar. Terima kasih. Juga ya. Baik. Tepuk tangan buat Bu Indah dan Pak Pur. Ya. Jadi itu betul, itu konten-kontennya tuh bentuknya seperti itu. Jadi apa sih yang mewakilkan dari diri kita? Apa yang bisa kita kontribusikan ya? Nah, oke. Kemudian berikutnya adalah huruf R. Refine. Nah, refine ini memang kalau kita googling itu artinya itu bukan yang saya sebutkan, tapi ada kalau misalnya dicari di scroll lagi itu ada istilahnya meningkatkan. Nah, jadi ketika kita mau personal branding itu bukan berarti kemampuan kita tuh udah itu aja yang dipost, udah itu aja yang dipromosikan. Tapi justru personal branding itu adalah kesempatan untuk kita membuka pengalaman baru, mencari kesempatan baru gitu. Misalnya saya ini kan agak introvert ya, introvert, hasil MBTI-nya juga introvert. Nah, dengan saya melakukan personal branding, mungkin saya malah bisa belajar untuk networking. Nantinya saya bisa memberikan tips kepada rekan-rekan yang introvert, gimana caranya orang introvert yang pendiam tetap bisa networking. Nah, itu bisa jadi konten. Ketika kita mau refine, kita mau meningkatkan kemampuan yang biasanya kita tidak lakukan gitu ya. Jadi
bisa jadi konten dan bisa jadi personal branding dari kita sendiri, bahwa oh ternyata orang ini mau belajar hal baru, ya itu kan sudah jadi personal branding sendiri gitu ya. Apalagi bekerja di lembaga pendidikan itu kan memang harus mau berkembang, harus mau belajar sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk membangun personal branding yang kuat, Anda harus terus mengembangkan keterampilan dan kompetensi di bidang yang Anda kuasai juga, begitu ya. Nah, jadi peningkatan yang secara berlanjut itu tuh jadi membuat kita terlihat lebih profesional, bahwa kita tuh nggak stuck di sini aja gitu, berhenti di sini aja, bahwa kita masih bisa membuka kesempatan-kesempatan baru lagi untuk belajar hal-hal yang baru lagi gitu. Berapapun usianya, apapun gendernya, apapun bidang pekerjaannya, tuh pasti akan ada kesempatan untuk selalu belajar lagi di bidang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mau belajar hal lain di luar bidang juga enggak apa-apa sebetulnya, dijadikan personal branding, di mana bahwa oh aku nih pengen nunjukin bahwa aku nih nggak takut kok belajar hal baru di luar bidangku gitu. Nah itu bisa juga dijadikan personal branding gitu ya. Nah, cara melakukannya itu kalau keterampilan evaluasi sih, lagi-lagi refleksi, evaluasi keterampilan apa saja sih yang udah saya punya sekarang, lihat apakah pekerjaan saya itu arahnya kemana, oh begini-begini, berarti saya bisa nambahin apa nih di keterampilan saya bisa nambah kebiasaan apa nih, gitu ya. Fokus pada keahlian yang paling menonjolkan keunggulan Anda. Nah, ketika pun rekan-rekan belum bisa melakukan sesuatu, itu pun bisa dijadikan konten sebetulnya, jadi ide konten ya ini ya. Jadi ketika rekan-rekan misalnya adalah seorang HR, nah rekan-rekan pengen belajar bahasa Mandarin nih, gitu ya, atau marketing pengen belajar bahasa Mandarin, dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu bisa menjadi sebuah proses konten gitu. Belajar Mandarin hari pertama, belajar Mandarin hari kedua gitu. Jadi orang-orang diajak untuk melihat proses bagaimana rekan-rekan belajar Mandarin gitu. Jadi orang-orang akan termotivasi, loh, oh ternyata Mandarin tuh bisa kok dipelajarin gitu. Dia yang marketing yang sibuk aja bisa belajar Mandarin, berarti saya juga bisa gitu kan. Itu kan jadi berdampak buat orang lain ya, jadi pinter bahasa Mandarin begitu ya. Baca buku juga bisa untuk meningkatkan keahlian. Kalau rekan-rekan mungkin networking susah ya, agak susah untuk keluar gitu. Nah, bisa dengan baca buku. Banyak sekarang baca buku untuk development tuh banyak. Bahkan dari buku itu sendiri pun bisa jadi konten gitu. Jadi sebetulnya konten tuh banyak, berjuta-juta gitu idenya. Dengan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Oke, baik. Saya next. Huruf berikutnya adalah huruf A. Aktif. Nah, ini aktif gitu ya. Ini aktif ini di luar ekstrovert dan introvert ya. Bukan berarti orang introvert tidak bisa aktif. Bisa. Orang introvert bisa aktif. Nah, bersikaplah aktif di komunitas atau industri Anda. Seperti tadi di LinkedIn ya. Saya bikin profil di LinkedIn itu tanpa saya cawe-cawe. Orang-orang yang punya profil sama dengan saya, HR, itu langsung meminta koneksi. Gitu. Jadi tanpa kita harus cawe-cawe dulu, itu orang akan meminta kita berkoneksi. Alangkah lebih baiknya kalau kita juga langsung meng-ACC atau menerima ajakan koneksinya itu, terutama yang di bidangnya sama ya. Saya selektif ketika memilih untuk yang berkoneksi itu dengan orang-orang yang di bidang sama, HR, di bidang pendidikan, di bidang perbankan. Jadi supaya timeline di LinkedIn saya itu warnanya sama, topiknya sama, sesuai dengan perjalanan karir saya. Tetapi ketika rekan-rekan juga mau berkoneksi dengan orang di luar bidang teman-teman juga boleh, tidak ada larangan itu. Malahan teman-teman bisa belajar, rekan-rekan bisa belajar hal-hal baru yang mungkin di luar keseharian pekerjaan rekan-rekan kan. Nah, jadi aktif gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman rekan-rekan takut untuk memulai percakapan, rekan-rekan bisa aktif dengan cara seperti merepost ulang. Repost ulang itu kekuatannya besar loh itu. Jangan dikira cuma mencet repost ulang gitu kayak tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Repost ulang atau mengirimkan postingan seseorang ke orang lain, membagikannya itu sudah merupakan sebuah tindakan aktif rekan-rekan bahwa oh ini kontennya bagus loh, tak bagi ke temanku, tak bagi ke rekan kerjaku gitu. Jadi itu sudah bagian dari aktif itu sendiri kalau rekan-rekan tidak berani untuk membuka percakapan duluan gitu secara langsung gitu. Tapi alangkah lebih baiknya juga nanti diikuti oleh komunikasi yang antar personal ya. Nggak perlu langsung tapi lewat chat, jadi saling mengenal gitu, itu lebih baik, itu lebih bagus. Gitu. Jadi jadilah orang yang memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai pengamat juga. Jangan malu untuk bikin konten. Karena saya pun juga orangnya pemalu, saya orangnya introvert, tapi saya coba bikin konten yang mungkin tidak melibatkan diri saya terlalu banyak. Ya saya posting kontennya soal LPPM dong, karena saya kan bekerja di LPPM. Ya saya postingnya di LinkedIn soal LPPM, soal BPR gitu. Jadi supaya
saya punya konten, saya aktif juga, tapi tidak terlalu menyorot saya yang saya memang agak menjaga privasi saya sendiri begitu. Jadi rekan-rekan bisa ikuti cara itu. Kalau rekan-rekan tidak mau kayak terlalu terekspos gitu ya, rekan-rekan ya fokusnya ke perusahaannya. Apa yang bisa saya tunjukkan soal perusahaan saya kepada publik gitu. Ya. Terlibatlah dalam diskusi profesional melalui platform seperti LinkedIn, bergabung dalam komunitas yang gitu-gitu. Kalau rekan-rekan bisa ya, kalau rekan-rekan bisa bergabung dengan komunitas itu akan lebih baik. Tapi yang cara saya tadi seperti merepost ulang atau kayak komen aja di postingan orang tersebut, wah selamat ya kamu sudah ada di posisi baru, atau wah ini kontennya bagus, itu udah top, itu sudah aktif. Jadi rekan-rekan jangan malu untuk komen ya, karena itu sudah sangat-sangat membantu rekan-rekan yang pemalu, yang tidak berani bertatap muka langsung untuk tetap aktif dalam dunia koneksi networking ya, aktif. Lebih cocok lagi sih memang kalau rekan-rekan bikin kontennya yang sesuai dengan bidang ya, karena supaya lebih terarah sesuai dengan karirnya dan sesuai dengan pengalamannya, garis lurus begitu. Oke, baik, kita ke berikutnya yaitu huruf N, network. Ya, ini adalah salah satu kata-kata hantu bagi orang introvert ya. Aduh, aku di networking, aku disuruh networking, aku disuruh bertemu orang, bertemu di kumpulan orang, itu adalah nightmare untuk orang introvert ya. Nah, jaringan adalah komponen penting dalam membangun personal branding rekan-rekan, tapi jangan risau, jangan langsung down gitu ya. Kok harus networking ya? Tapi networking itu caranya banyak. Jadi introvert yang benar-benar introvert gitu masih bisa tetap untuk networking, asal mau bergerak aja, cari cara. Gimana sih caranya supaya bisa reach orang di sana? Tapi saya nggak perlu ketemu langsung, itu kan bisa sekarang sudah difasilitasi gitu loh. Tapi rekan-rekan kalau bisa tetap harus ketemu sama orang. Itu pun kita sebagai manusia secara makhluk sosial itu penting teman-teman, bertemu dengan orang langsung ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang introvert tidak bisa bertemu banyak orang secara langsung ya, karena nanti capek langsung sakit gitu. Jadi mending pelan-pelan aja satu orang, misalnya kenalan lewat media sosial dulu, terus nanti janjian nih ketemuan di mana atau ketemuan di kantor gitu. Aku pengen coba kunjungan ke kantormu dong, boleh. Nah, nanti ngobrol di situ kan lebih profesional tuh lingkupnya kan. Jadi pembicaraannya mungkin akan tidak terlalu meluas ke ranah-ranah pribadi yang mungkin teman-teman mau keep tetap privasi gitu. Networking penting. Tapi untuk yang introvert juga jangan takut untuk networking ya. Sekarang caranya banyak banget untuk networking. Nah, cara melakukannya adalah identifikasi orang-orang yang bisa mendukung dan memperkuat perjalanan karir Anda. Mulailah membangun hubungan dengan mentor seperti saya. Mentor saya adalah Pak Andre. Jadi saya juga koneksi dengan Pak Andre lewat Instagram, lewat LinkedIn juga gitu ya. Nanti saling memberikan rekomendasi gitu supaya orang bisa tahu, oh ternyata Pak Andre di mata stafnya tuh seperti ini ya. Oh, Bu Indah ini seperti ini ya di mata teman rekan-rekan kerjanya begitu. Membangun hubungan yang tulus dengan tujuan saling mendukung. Nah, ini mungkin lebih ke seni bersosialisasi ya rekan-rekan. Ketika bertemu dengan orang, jangan langsung berharap mendapatkan sesuatu langsung dari dia, itu nggak boleh ya. Tidak boleh, jangan dilakukan. Jangan bertemu orang hanya karena pengen mengambil sesuatu dari dia gitu. Jangan cari untungnya aja. Tetapi rekan-rekan punya ketulusan untuk membangun hubungan relasi. Karena misalnya pun rekan-rekan punya divisi yang berbeda, itu bisa jadi malah membantu rekan-rekan loh. Membantu rekan-rekan dalam pekerjaan rekan-rekan. Jadi jangan bersosialisasi karena hanya ingin mendapatkan sesuatu aja. Nanti jadinya hubungannya transaksional ya Pak istilahnya ya. Iya, transaksional. Oke, begitu. Yang huruf D, deliver, atau kita deliver itu biasanya delivery gitu ya, mengantarkan gitu, deliver. Tapi kalau ini adalah deliver itu artinya konsistensi gitu ya. Konsistensi adalah elemen penting dalam personal branding gitu ya teman-teman. Tapi sebetulnya kalau saya dengar-dengar dari orang yang memang sungguhan sudah melakukan personal branding, kadang-kadang memang ada waktu di mana mereka tidak melakukan postingan karena mereka sedang mencari jati diri atau mencari topik baru gitu. Nah itu bahkan ada yang sampai 3 bulan. Kak Hani yang tadi saya sebutkan di awal itu sampai 3 bulan nggak posting TikTok. Tapi karena dia sedang mencari jati diri.
mencari informasi apa yang bisa saya kontribusikan lagi gitu. Jadi memang untuk menjadi konsisten itu tidak bisa perfeksionis banget gitu, kayak saya pengen setahun ke depan ngeposting sebanyak berapa gitu ya. Kalaupun gagal tuh nggak apa-apa, karena itu pada akhirnya juga jadi evaluasi untuk diri sendiri aja gitu loh. Ketika berhenti ngeposting gitu nggak apa-apa, kasih waktu untuk cari ide, kasih waktu untuk cari inspirasi, nanti mulai lagi. Jadi kalau bisa memang untuk mau konsisten itu mulai dari jarak-jarak dekat dulu, seminggu dulu, terus minggu depannya lagi, kalau mau agak banyak ya sebulan. Jadi jangan bikin target yang terlalu besar yang ternyata ketika di breakdown kecil-kecil itu mustahil gitu ya rekan-rekan ya. Jadi tetap mulai dari yang pendek-pendek dulu aja supaya bisa konsisten. Karena kan algoritmanya media sosial itu kan begitu, ketika kamu sering membahas suatu topik, terutama di TikTok ya, semakin sering kamu membahas suatu topik, kamu akan sering muncul di topik tersebut. Jadi kamu kalau pakai hashtag, terutama ya, kalau rekan-rekan pakai hashtag, itu kalau TikTok itu membaginya secara topik. Ketika rekan-rekan tuh terlihat suka bola, topik bola gitu ya, nanti akan dikasih dilemparnya ya konten-konten bola gitu. Sama di Instagram juga gitu. Rekan-rekan suka McD ya dilemparnya konten promo McD gitu. Jadi media sosial tuh mengajak kita untuk konsisten supaya kita tuh terkenal di satu bidang, di satu topik, dan menawarkan konten kita kepada orang untuk nonton ya di satu topik tersebut gitu ya, supaya lebih konsisten. Ini mencakup bagaimana Anda berpakaian juga, berkomunikasi. Nah ini konsisten juga dalam artinya seperti ini. Ketika di online kita tuh menggembor-gemborkan nih soal tepat waktu, disiplin, tapi aslinya ketika ke kantor datangnya terlambat, terus di kantor juga tidak banyak kegiatan, tidak mau aktif untuk kayak ide, kayak memberikan ide atau berkontribusi apa. Kayaknya di media sosial bagus banget, ternyata ketika dicek aslinya seperti apa, kita tanya karyawan aslinya gitu, ternyata image yang di media sosial itu berbeda gitu. Nah, delivery ini penting, konsistensi ini penting untuk menjaga kredibilitas teman-teman, tapi itu tetap penting. Meskipun di media sosial tuh bisa dibikin konten sebagus mungkin, tapi kalau aslinya rekan-rekan tidak seperti itu, jangan dilakukan. Be authentic gitu ya. Kalau rekan-rekan memang orangnya masih suka terlambat, ya jangan gembar-gembor di media sosial untuk orang-orang supaya tepat waktu. Rekan-rekan mulai dulu bikin konten bagaimana cara melatih diri saya yang suka telat-telatan ini untuk jadi rajin. Nah gitu, itu jadi kontennya begitu, bukan kontennya malah kalian itu harus tepat waktu ya datangnya, tapi kaliannya sendiri tidak komitmen sama waktu ya kan. Mending jadiin kelemahan kalian, diperbaiki, itu perjalanan perbaikannya itu bisa dijadikan konten supaya menginspirasi orang lain yang juga dulunya suka terlambat gitu. Pastikan citra, pesan, dan penampilan Anda tuh konsisten di berbagai platform gitu ya. Ciptakan identitas yang sama baik di media sosial maupun di dunia nyata. Begitu. Sama influencer ya rekan-rekannya. Kalau influencer itu, kalau rekan-rekan mungkin tahu siapa ya itu namanya. Dia itu seorang ibu, dia suka ngontenin anaknya, kalau nggak salah ngontenin anaknya. Cara bicaranya itu kayak lebay banget di media sosial, kayak aku suka pakai ini gitu. Nggak di konten seperti itu, tapi aslinya ketika di luar media sosial itu beliau ngomong ya biasa aja gitu. Nah itu bedanya influencer kalau memang pekerjaannya untuk ke arah situ ya, untuk memasarkan dengan image yang dia bentuk di media sosial. Tapi kan kalau ini personal branding, jadi benar-benar personalnya kita, autentiknya kita diarahkan untuk diperlihatkan ke orang, ini loh aku bisa kontribusi ini gitu. Itu bedanya kalau influencer sama personal branding. Nah begitu rekan-rekan, jadi itu adalah akronim terakhir kita pada pagi hari ini, tips kita pada pagi hari ini untuk membangun atau memulai personal branding dengan brand gitu ya. Dan dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan semua, dan pastinya saya juga melakukan perjalanan untuk personal branding. Saya juga belum sempurna untuk arah situ, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama membangun kesempatan yang baik untuk kita di masa depan. Sekian dari saya, Tia. Terima kasih.